Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, dan kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, Kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puitis, baik puisi ataupun prosa. Sekarang kita gali seorang pemikir, Ibnu Rushd. Ini juga pemikir yang minta ampun cemerlangnya. Ia pun hidup pada periode yang sama, yang orang sebut ini periode zaman keemasan dunia muslim. Dia hidup di tahun 1126 hingga 1198. Dia lahir di Andalusia, Spanyol. Kita gali kutipannya dari bukunya The Philosophy and Theology of Ibnu Rushd. Ini kutipannya: ketidaktahuan berujung pada ketakutan. Ketakutan berujung pada kebencian. Kebencian berujung pada kekerasan. Inilah rumus dunia sosial. Inilah rumusan dari Ibnu Rushd. Kita biasa mendengar rumusan dalam matematika, rumus dalam fisika. Ibnu Rushd mencoba membuat rumus dalam hukum sosial, mencoba menelusuri di manakah akar dari kekerasan itu. Dan kata Ibnu Rushd, kekerasan itu karena kebencian, kebencian karena ketakutan, dan awal dari semuanya adalah ketidaktahuan, ignorance. Apa kearifan yang bisa kita gali lebih jauh dari kutipan ini? Seperti biasa, kita tahu kutipan itu adalah endapan batin dari pemikirnya. Kita gali dulu secara selintas riwayat hidup Ibnu Rushd. Kita temukan sesuatu di sana untuk menjadi insight menafsir renungan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, ia datang dari keluarga yang terpandang di Spanyol, di Cordova. Kakeknya adalah kepala hakim di Cordova. Di era itu kepala hakim, apalagi hakim agama, mendapatkan satu respek yang luar biasa. Apalagi kakeknya pun adalah seorang imam dari masjid besar di Cordova. Karena kakeknya pula, Ibnu Rushd kemudian mudah sekali berkenalan dan akrab dengan khalifah saat itu. Penguasa saat itu yang bernama Abu Yaqub. Ini kita singgung karena agak istimewa. Bagi Ibnu Rushd jarang sekali seorang khalifah yang terpelajar seperti Abu Yaqub ini. Mereka sering menghabiskan sore bersama dan terlibat dalam percakapan intelektual, bahkan dituliskan itu percakapannya. Kadang ini sang khalifah bertanya, "Wahai Ibnu Rushd, apakah sorga itu sesuatu yang abadi yang datang bersama Tuhan? Ataukah sorga itu adalah makhluk ciptaan kemudian?" Mereka bercakap-cakap pula soal bagaimana ini para pemikir Yunani memahami realitas. Bagi Ibnu Rushd, ini khalifah yang sangat lain ya. Apalagi saat itu dunia ketika Ibnu Rushd hidup begitu kritis terhadap pemikiran Yunani. Itu era ketika ditinggal oleh Al-Ghazali. Ini pemikir Islam lainnya yang begitu keras terhadap pemikiran filsafat Yunani. Ini pemikirannya dianggap membuat scholar, penyair, pemikir di era itu menjelaskan realitas hanya dari hukum-hukum sebab akibat saja.
hanya dari hal-hal yang duniawi saja. Tak ada lagi disebut di sana intervensi Tuhan. Permusuhan, kemarahan kepada pemikiran Yunani begitu kencangnya. Ibnu Rus datang untuk membela pemikiran Yunani, membela filsafat. Kata Ibnu Rus bahwa agama dan filsafat ini dua hal yang sama-sama membawa kebenaran dengan metode yang berbeda. Agama datang dengan wahyu seketika kepada para nabi, tapi filsafat datang melalui pencarian berkali-kali, berulang-ulang dengan metodologi melalui para filsuf. Bagi Ibnu Rus, filsafat jangan dimusuhi, ia justru harus diambil, harus dipahami oleh para pemikir agama sekalipun, agar mereka mendapatkan cara menafsir agama secara kritis. Justru karena Ibnu Rus hidup di era ini, ia melihat sendiri begitu banyak kritik, permusuhan diberikan kepada pemikiran tanpa terlebih dahulu dimulai oleh pemahaman, dan ia katakan bahayanya sebuah ignorance, bahayanya sebuah ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan ini bisa berujung pada kebencian. Kebencian ini berujung pada permusuhan yang ujungnya lagi adalah kekerasan. Itulah renungan dari Ibnu Rus. Hati-hati dengan ketidaktahuan karena ujungnya bisa pada kekerasan. Bagaimana kita mencoba memahami renungan Ibnu Rus ini pada era sekarang, pada zaman modern? Kita pun teringat kisah suku aborigin di Australia. Ini era di tahun 1905 sampai 1967 yang disebut dengan kultur setengah kasta. Era itu di suku aborigin terjadi juga kawin campur antara kulit putih dan suku aborigin. Lahirlah anak-anak yang makin lama makin banyak, dan anak-anak ini diberi label ini setengah kasta, setengah kulit putih, kulit putihnya setengah saja. Masalahnya memang saat itu ada ketidaktahuan, ini bagaimana juntrungan dari setengah kasta ini, kemana ini akan berujung anak-anak yang hanya setengah kulit putih saja. Karena ketidaktahuan, lahirlah itu ketakutan. Mereka khawatir makin banyaknya setengah kasta ini, makin banyaknya lahir anak-anak yang bercampur kulit putih ini, ujungnya akan mengotori, akan mencemari dan mengurangi kemurnian kulit putih. Dan ini sebuah bahaya. Di era itu karena ketidaktahuan, setengah kulit putih, pernikahan dua ras dianggap satu bahaya, dan itu harus diselamatkan. Terjadilah kebijakan yang waktu itu terjadi dan didukung oleh pemerintah. Anak-anak setengah kaste yang lahir dari kawin campur harus kembali diputihkan, harus dimurnikan, dan mereka diambil paksa dari ibunya, dari orang tuanya. Terjadi satu periode di mana kekerasan berlangsung, aparat datang mengambil anak-anak hasil kawin paksa ini, merebut dari ibunya, dan ibu yang melawan dipukul, dihajar, dipenjara. Yang penting anak-anaknya akhirnya diambil. Lalu anak-anak ini dipindahkan, dididik dalam satu sekolah yang jauh sekali dibanding kampung halamannya. Di sekolah itulah atas nama ketidaktahuan tadi, anak-anak itu kembali diputihkan, kembali ingin dibuat 100% kulit putih kembali dengan cara dicuci pikirannya, diberikan agama yang dipeluk oleh kulit putih, diberikan pendidikan dan etika yang dipeluk oleh kulit putih, dengan harapan anak-anak ini kembali tumbuh menjadi kulit putih dengan pakaian kulit putih dan cara berpikir kulit putih. Itu kebijakan yang real dikerjakan. Sampai satu ketika terjadilah itu
peristiwa yang didokumenkan dan dituliskan. Saya membaca bukunya secara selintas, tapi saya menonton filmnya berjudul Rabbit Proof Fence. Ini kisah 3 orang bocah, anak-anak yang lahir dari kawin campur, yang dipisahkan jauh sekali dari bapak ibunya. Anak-anak tak mengerti apa-apa, yang dia tahu dia rindu pada ibunya, tapi ibu jauh sekali di sana. Umurnya masih belasan, bahkan ada yang belum 10 tahun. Sehingga satu malam, ini true story, mereka bertiga pelan-pelan kabur dari asrama. Dan mereka mencari kampung halamannya jauh di sana. Yang membuat ini istimewa, karena ternyata mereka habiskan waktu berbulan-bulan berlari mencari kampung halamannya. Dan dicatat dalam dokumen, ternyata mereka sudah berlari sepanjang 2.400 km. Kita tahu Jakarta Surabaya itu 900 km. Berarti anak-anak bocah ini sudah berlari antara Jakarta Surabaya, ke Jakarta lagi, ke Surabaya lagi, bolak-balik 3 kali. Barulah itu terjadi. 2.400 km itu. Yang mereka ingat, kampung halaman mereka itu ada pagar panjang yang disebut Rabbit Proof Fence, pagar panjang untuk menghalangi masuknya kelinci. Karena di era itu kelinci sering mengganggu pertanian. Dibuat pagar yang panjang sekali, dan dia ingat waktu kecil ibunya pernah mengatakan, anakku, pada suatu ketika jika kau pergi dari sini dan hilang dari sini, carilah ibu dengan bertanya di mana pagar kelinci yang panjang itu. Itu pula yang jadi pegangan anak-anak ini. Mereka berlari tidak tahu kemana, dia tanya kepada siapapun yang mereka temui, di manakah pagar panjang itu. Sehingga akhirnya mereka menemukan itu ya. Dan anak-anak ini pun dikejar oleh pemburu. Jadi era itu pun, karena sudah jadi tradisi banyak anak-anak yang kabur, ada profesi. Profesi yang disebut pemburu, the tracker. Jadi mereka mencari dari jejak itu kemana larinya anak-anak ini, dan umumnya ketangkep lagi dan kembali dibawa kepada asrama, karena tadi atas nama ketidaktahuan mereka harus diputihkan. 3 anak-anak ini happy ending. Mereka berhasil pulang kepada ibunya di masa tuanya. Anak dari yang ngabur itu menuliskan kisah mereka dalam satu buku, dan buku ini difilmkan. Ini kisah yang sedih sekali. Publik di Australia di era-era kemudian menamakannya The Stolen Generation, hilangnya satu generasi, sehingga akhirnya di tahun 2008, 77 tahun sejak peristiwa anak-anak itu. Anak-anak itu lari tahun 31, 77 tahun kemudian, pemerintah Australia yang diwakili Perdana Menteri Kevin Rudd secara resmi menyatakan apologi. Kami pemerintah Australia meminta maaf atas kebijakan pemerintahan kami di tahun itu, yaitu di tahun 1905 hingga 1967. Ini kebijakan yang lahir seperti yang dikatakan Ibnu Rushd oleh ignorance, ketidaktahuan. Tak tahu bagaimana juntrungannya ini kawin campur ini, anaknya dari kawin campur ini. Akibatnya lahirlah ketakutan, lahir kebencian, dan kebijakan yang sangat keras sekali merampas anak-anak dari ibunya. Peristiwa ini membuat kita kembali merenung alangkah benarnya kau, wahai Ibnu Rushd, 800 tahun yang lalu sudah kau katakan bahayanya ketidaktahuan, karena ketidaktahuan berujung pada ketakutan, ketakutan berujung pada kebencian, dan kebencian berujung pada kekerasan. Nah, kita hidup di masa kini, hati-hatilah dengan ketidaktahuan itu, dan kita sudah dimanjakan oleh datangnya dunia media sosial, oleh datangnya era Google. Cukup dengan handphone di tangan, di kamar atau di beranda atau dimanapun, kita ketik di sana untuk kita tahu apa saja, untuk melawan ignorance, untuk melawan
ketidaktahuan kita. Karena tadi kita lihat, ketidaktahuan bisa berujung pada kekerasan. Sampai jumpa.